الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, seperti biasa hamba wasiatkan diri hamba dan hadirin sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita taat pada Allah. Mari kita tunduk pada Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah. Karena semua kita berasal dari Allah. Semua karunia dari Allah, sandang, pangan, papan, semuanya dari Allah. Kehidupan kita dari Allah. Dan pada akhirnya kita akan dimatikan. Kita akan menjadi jenazah, kita akan menjadi mayat. Kita akan dipindahkan ke alam barzakh. Dan kemudian kita akan diantarkan oleh Allah ke alam akhirat. Karena itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ayah, tidak ibu, tidak kakak, tidak adik, tidak saudara, tidak teman. Semua sendiri-sendiri. Karena itu hamba wasiatkan diri hamba dan hadirin, mari kita bertakwa pada Allah. Dan semoga di akhir umur kita semuanya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, masih dalam suasana lebaran. Al-Faqir mengucapkan minal aidin al-faizin, kullu am wa antum tayyibun, kullu am wa antum bi alfi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita panjang umur, bisa mengalami Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang tidak lagi bisa berpuasa bersama kita, kita berangkat lebih dahulu ke alam barzakh. Moga Allah merahmati mereka semuanya. Baik pendiri masjid ini yang memberikan sumbangan kepada masjid ini, jamaahnya yang mengajar, yang belajar, yang telah meninggal dunia, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, saya merasa penting untuk berbicara tentang persatuan dan siap-siap. Karena dua hal inilah yang mengantarkan muslimin kepada kejayaan Islam. Bukan sekedar besar secara jumlah, secara kuantitas. Kalau jumlah kita sudah hampir 90% di Indonesia. Di negeri Arab juga seperti itu. Di Timur Tengah lebih kurang 90%. Di Afrika juga sudah mayoritas. Di negeri-negeri Asia banyak sekali yang sudah mayoritas.
Tetapi kita inginkan Islam berkualitas. Islam secara konseptual memang sangat agung. Tetapi kalau melihat kondisi muslimin, masih banyak yang belum bisa mengaktualisasi, mempraktekkan, mengamalkan agungnya ajaran Islam. Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling agung. Pertama tentunya Tuhan kita. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Esa, yang tidak ada lagi Tuhan melainkan Dia, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta kita, pencipta flora, pencipta fauna, tanaman, tumbuhan, hewan-hewan, dan semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan semua kita akan kembali kepada Allah. Lalu Nabi kita adalah Nabi yang paling agung. Nabi kita adalah Nabi yang paling agung. Kitab suci kita adalah kitab suci yang paling agung. Mengapa kita muslimin masih banyak yang jalan di tempat, masih banyak yang jauh daripada prestasi, masih banyak yang tidak mengamalkan ajaran Islam? KTP sudah Islam, sudah bersyahadat, sholat, puasa, Ramadan, haji, Masya Allah. Tetapi Islam menjanjikan kejayaan. Islam menjanjikan kita akan menang. Dan Islam mengingatkan bahwa ada musuh. Nah, ini yang paling penting. Orang suka lupa. Allah mengatakan bahwa ada musuh aku, kata Allah, dan musuh kalian, baik itu yang berbentuk setan iblis maupun karakter iblis yang berbentuk manusia. Karena itu penting berbicara dua tema. Ya, ini tema ini sudah dibicarakan banyak oleh kaum muslimin, tapi kurang serius diamalkan. 47 tahun yang lalu saya ingat, saya masih SMA, kita baris berbaris masuk tahun baru Hijriah, abad 15 Hijriah, tahun 1401 Hijriah, 47 tahun yang lalu. Semua orang berbicara tentang abad kebangkitan umat Islam, abad kejayaan umat Islam, abad kemenangan umat Islam. Bagi siapa? Bukan sekedar masuk abad 15 Hijriah yang sudah berlalu 46 tahun dan sekarang masuk ke 47, sehingga kita sekarang berada baru saja ditinggal Ramadan 1447 Hijriah. Karena itu penting berbicara tentang dua hal. Banyak hal penting, saya ambil dua saja. Pertama tentang persatuan, ukhuwah Islamiyah. Karena tidak ada yang namanya kemenangan tanpa kita memiliki persatuan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang kuat, wahdah Islamiyah yang kuat, persatuan yang kuat di antara kita sesama muslimin, khususnya dan umumnya sesama bangsa Indonesia. Ini persatuan penting. Khatib-khatib, ulama-ulama, habib-habib, kiai-kiai, ustadz-ustadz sudah banyak berbicara tentang masalah persatuan. Dari ayat Al-Quran kita sering mendengar ayat suci yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, kita disuruh bersatu, saling menguatkan, saling mengokohkan, berpegang kuat pada tali Allah, berpegang kuat pada Islam, berpegang kuat pada ajaran Nabi Muhammad. Ini makna bersatu. Tidak mudah mencaci, tidak mudah menghina, apalagi mengkafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Kita orang Islam harus membangun persatuan yang kokoh, bukan dengan basa-basi.
Ini perintah Allah, fi'il amr, kata perintah. Wa'tasimu bihablillah jami'an, semuanya, madhab apapun, ahlus sunnah, ahlul bait, syafi'i, maliki, hambali, ja'fari, dan lain-lain sebagainya, yang tasawuf, bersatu, wa'tasimu. Penting. Nah, kita bangsa Indonesia mayoritas muslimin, ada NU, madhab Syafi'i, ada Muhammadiyah, biasanya Talfiq, ya toh, ada Majelis Tarjih, dan yang lain-lain, ada FPI, ada Al-Wasliyah, ada Matla'ul Anwar, dan banyak lagi, ada ABI, ada Ijabi, macam-macam ormas Islam, semuanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beda-beda sedikit. Nah, karena itu kita tidak boleh lagi basa-basi di hadapan ayat ini tentang persatuan. Yang muda harus hormat sama yang lebih tua. Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Kita membangun persatuan sesama muslimin dan sesama anak bangsa Indonesia. Jadi persatuan jelas. Dalam hadis sering dibacakan bahwa orang Islam dengan orang Islam kal jasadil wahid. Orang Islam dengan orang Islam bagaikan satu tubuh, satu sama lain saling membantu. Satu bagian tubuh mengeluh, maka terasa sakit oleh bagian tubuh yang lain. Dan kita muslimin Indonesia sudah lumayan dalam hal ini. Kita dikenal sebagai bangsa yang dermawan, suka membantu. Tinggal membangun lagi yang lain dengan tutur kata lebih sopan, dengan cinta, dengan membantu. Masya Allah, kita buktikan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad bahwa kita ingin serius membangun persatuan. Kalau enggak, bagaimana kita mau melawan korupsi, koruptor, bandar narkoba yang merusak jutaan putra-putri bangsa? Bagaimana kita mau melawan mereka-mereka yang merusak negeri kita di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, mempermainkan hukum, main-main di DPR? Bagaimana kita memperbaiki mereka kalau kitanya tidak kompak? Karena itu harus ada persatuan yang kokoh. Yang kedua adalah tentang masalah a'iddu, fi'il amr juga, kata perintah juga, siapkan. Allah mengatakan siapkan, siap ya Allah. Hamba siapkan apa ya Allah? Ini ada ayat Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi musuh Allah, musuh kalian. Kita suka lupa bahwa kita punya musuh, baik setan yang gak kelihatan maupun manusia-manusia jahat yang ingin merusak bangsa dan negara kita, ingin merusak agama kita. Karena itu Allah ingatkan, wa a'iddu lahum, siapkan untuk menghadapi mereka. Musuhku, kata Allah, dan musuh kalian, musuh kemanusiaan. Min quwwah, segala kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, kekuatan badan, kekuatan budaya, kekuatan ilmu, sains, teknologi, siapkan. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kalian bikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dengan gentar mereka hanya sekedar niat jahat. Kalau mereka sampai gentar dengan kekuatan kita, maka niat jahat mereka sampai hanya di hati. Mereka takut dengan kita. Tapi ternyata mereka tidak takut. Karena persatuan kita retak-retak. Karena persiapan kita kurang matang. Lalu kita yang 90% ini dianggap kecil oleh musuh bangsa, musuh negara, musuh agama. Muslimin Indonesia kecil. Persatuannya kami tahu, rapuh. Persiapannya tidak serius.
Jadi lanjutkan korupsi, lanjutkan. Mereka terus nyolong, mencuri uang rakyat, amanat negara. Nah, karena itu penting. Nah, di antara bangsa-bangsa Muslim di dunia yang sangat serius membangun persatuan Islam antar mazhab dalam Islam, di Ahlus Sunnah ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab Ahlus Sunnah. Di kalangan Muslim Syiah ada yang namanya Ja'fari, Zaidi, Ismaili, 7 mazhab. Ada lagi Ibadhi. Biasanya para ulama besar di dunia menyebut 8 mazhab Islam. Semuanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudara kita. Syahadatnya sama, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Nanti sedikit-sedikit perbedaan soal letak tangan sholat. Ada yang di sini, ada yang agak tinggi, ada yang lurus, lepas. Nah, karena itu di antara bangsa kita bisa melihat sekarang, belajar cepat. Kita muslimin Indonesia harus belajar cepat. Di antara bangsa-bangsa yang serius membangun persatuan dan siap-siap dengan kekuatan adalah bangsa Persia. Mereka serius, tidak main-main dengan ayat ini. Sejak 47 tahun yang lalu mereka serius. Karena itu musuh tahu, wah ini bahaya. Ini bisa menjadi model untuk umat Islam yang lain. Ini bahaya. Ini bisa menjadi contoh untuk umat Islam di seluruh dunia. Ini bisa menjadi teladan. Ini bisa menjadi uswah, contoh teladan. Karena itu kafirkan, sesatkan, musuhi. Setan sangat tahu orang-orang Islam yang berkualitas. Akhirnya belum lama kita dengar mereka diserang betul-betul. Tapi mereka telah melakukan 2 hal tadi, makanya kokoh. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka telah melakukan 2 hal sejak 47 tahun yang lalu. Persatuan di dalam negeri mereka bangun sangat serius. Di samping mengundang tokoh-tokoh Islam di dunia untuk membangun persatuan. Saya pernah diundang ke sana. Sebelum saya dulu ada tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, pimpinan-pimpinan ulama kita yang dahulu, Buya Hamka telah berangkat ke sana. Mama ajengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Bogor telah diundang ke sana. Habib Hussein Al-Habsyi telah diundang ke sana. Banyak lagi ulama-ulama kita, Kiai Haji Abdullah Syafi'i telah diundang ke sana. Membangun persatuan. Di samping mereka membangun ukhuwah Islamiyah secara internal di dalam negeri mereka, Republik Islam Iran, mereka juga memerangkul seluruh ulama di dunia. Allah kasih akhirnya. Mereka kokoh kuat. Dan mereka amalkan ayat yang tentang siapkanlah. Siapkan betul-betul. Mereka diboikot 40 tahun lebih, tapi mereka maju, kedokteran maju, sains teknologi maju, bisa bikin rudal, sekarang lagi bikin nuklir dan lain sebagainya. Ini bangsa hebat. Memang telah ada disinggung dalam Al-Quran. Beberapa ulama kita seperti As-Suyuti, Tobari dan lain-lain menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa ketika turun ayat terakhir surat Muhammad yang mengatakan wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian tentu di sini yang ada di sekeliling Nabi waktu itu, yaitu orang-orang Arab, Jazirah Arab. Jika kalian tidak serius membela nabiku, jika kalian tidak serius membela agamaku, kitab suciku Al-Quran, maka aku akan ganti kalian dengan kaum yang tidak seperti kalian.
Ini ancaman Allah kepada bangsa Arab. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah kaum yang akan menggantikan kami kalau kami tidak serius membela Islam?" Banyak tafsir menyebutkan bahwa Rasulullah menepuk punggung Salman dari kaumnya orang ini. Salman dari Persia, Salman dari Iran. Dan sekarang setelah Islam berjalan 1400 tahun lebih, terbukti mereka memang serius merangkul muslimin, persatuan, ukhuwah Islamiyah, serius membangun kekuatan, tidak takut mati. Berapa banyak ulamanya telah mati syahid, gugur. Berapa banyak ilmuannya telah gugur, mati syahid. Tidak mundur, maju terus. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kita bangsa Indonesia juga, kita muslimin Indonesia potensial untuk jadi hebat. Karena kita merdeka bukan hadiah dari Belanda. Kita merdeka bukan hadiah dari Jepang. Kita merdeka dengan fatwa Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek Gus Dur, yang mengeluarkan fatwa wajib berjihad, membela tanah air, melawan penjajah yang ingin kembali. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang hebat. Karena itu kita dilemahkan lewat sinetron cengeng, lagu-lagu cengeng, budaya-budaya yang kadang-kadang dibungkus-bungkus dengan sesuatu yang membuat putra-putri kita jadi lupa pada Allah. Hati-hati. Nah, mumpung masih dalam suasana lebaran, selepas Ramadan, hamba ingin ingatkan diri hamba dan hadirin semuanya, kita akan menang. Islam bukan agama negeri Arab. Islam agama internasional, global, semua bangsa. Dan Allah menjanjikan akan menang. Allah menjanjikan Islam akan jaya. Tentu bukan di tangan umat Islam yang lemah, bukan di tangan umat Islam yang tercerai-berai, bukan di tangan umat Islam yang tidak siap-siap dengan segala kekuatan. Tentu Islam akan jaya di tangan umat Islam yang serius membangun ukhuwah Islamiyah. Tentu Islam akan jaya yang pertama dengan kekuasaan Allah, takdir Allah, kudratullah, kekuasaan Allah. Dan yang kedua, tangan orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang serius membangun ukhuwah Islamiyah, persatuan, dan serius membangun persiapan-persiapan dengan kekuatan-kekuatan. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemenangan kepada para mujahidin Palestina. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada mujahidin Palestina. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam di Palestina dan para pembela Palestina. Amin. Dan kita bangsa Indonesia, muslimin Indonesia insyaallah akan bangkit. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الإخوان أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lebih keras, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الهداة الميامين وعلى بقية الصحابة المنتجبين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya Allah, maafkanlah kedua orang tua kami, ibu yang melahirkan kami, ayah yang membimbing kami. Segala kebaikan mereka lipat gandakan pahala dan ganjarannya ya Allah. Kalau ada kekurangan maafkan kedua orang tua kami ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikan kubur mereka sebagai taman surga ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan badan mereka ya Allah. Kalau telah tiba umurnya, karuniakan di akhir umurnya husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamatkan anak-anak kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah. Jadikan iman dan Islam mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat. Selamatkan mereka dari narkoba, dari perjudian, dari kemaksiatan. Jadikan mereka pejuang-pejuang Islam. Jadikan mereka berilmu tinggi ya Allah. Sehingga kelak satu hari kalau kami sebagai ayahnya meninggal dunia, ibu mereka meninggal dunia, mereka tetap iman, mereka tetap Islam, mereka tetap membela tanah air yang kami cintai ini dan agama yang kami muliakan ini ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Ya Allah, menangkan pejuang-pejuang Palestina ya Allah, dan yang membela Palestina ya Allah, di Yaman, di Iran dan di berbagai tempat ya Allah. Ayyidhum bi ta'yidin min 'indik wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba wamhu an qulubihim khataratil malil fatun. Allahumma Allah ya Qawiyyu ya Matin. Duhai Allah, Tuhan yang maha kuat, hancurkanlah musuh-musuh Islam, hancurkan penjajah Israel ya Allah, dan yang membela Israel ya Allah. Dammirhum tadmira, shattit syamlahum, farrig jam'ahum, mazzikhum kulla mumazzak, wa farrig bainahum wa baina aslihatihim. Mereka membunuh anak-anak, mereka membunuh orang ibu-ibu, mereka menghancurkan rumah-rumah, mereka bikin lapar penduduk Gaza dan Palestina. Mereka menjadi manusia berhati iblis ya Allah. Hancurkan mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamatkan negeri-negeri Islam, terutama negeri kami Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.